Baik, selamat pagi dokter dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sila Yakserin Yarnasati dengan 3 digit NIM terakhir 154. Di sini kami dari SGD A2 ingin mempresentasikan mengenai petosis. Kelompok SGD A2 kami ini terdiri dari 12 orang, yaitu Krisanti Kalender Margarita, Pandema Digita Wedayanti, Madetias Abirama, saya sendiri Filaten Bunisakti, kemudian Melandia Intan Hafsika Sari, Putu Indrawani, Ida Bagus Rafa Jaka Pramana Pidada Rengos, Pandai Nyaman Anila Putri Maharani, Igusti Ayu Gita Widiasari, Nikoma Astri Regita Iswari, Kristina Sukarti Monika Wuga, dan juga Sarah Rustika. Ada juga daftar isi dari presentasi kami ini. Yang pertama ada latar belakang, kemudian tujuan dan manfaat, definisi, epidemiologi, anatomi kelopak mata, etiologi, patofisiologi, diagnosis dan pemeriksaan penunjang, komplikasi, penata laksanaan, pencegahan, dan juga kesimpulan. Baik, perkenalkan nama saya Kristina Suparti Monika Wuga dengan 3 digit NIM terakhir 046. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari petosis. Petosis sendiri merupakan suatu kondisi di mana palpebra superior menurun sehingga posisi kelopak mata di bawah kedudukan normal palpebra superior yaitu 2 mm dari tepi limbus atas dan palpebra inferior berposisi di tepi limbus bawah. Ptosis ini merupakan penyebab utama dari reversible peripheral vision loss. Ptosis sendiri diklasifikasikan menjadi 2 berdasarkan onset, yaitu kongenital dan didapat, dan berdasarkan etiologi itu ada myogenik, aponeurotik, neurogenik, mekanikal, dan traumatik. Berdasarkan derajat keparahan, ptosis dibagi menjadi ringan dengan derajat keparahannya itu 1 hingga 2 mm, sedang yaitu sebesar 3-4 mm, dan berat sebesar lebih dari 4 mm. Sedangkan ptosis dibagi menjadi buruk dengan derajat keparahannya sebesar 0 hingga 4 mm. Untuk sedangnya sendiri yaitu 5 hingga 10 mm dan baik yaitu lebih dari 10 mm berdasarkan fungsi otot elevator. Ada sebuah pendapat dari Griepentrop dan kawan-kawannya pada artikel di Cicendo Eye Hospital menyatakan bahwa insiden ptosis kongenital sekitar 7,9 dari 100.000 anak dan prevalensi yaitu 1 dari 842 kelahiran dan 20% kasus ptosis kongenital mengalami ambliopia. Ptosis ini di antara kasus yang didapat jenis yang paling umum biasa yang muncul pada masa dewasa akhir yaitu ptosis aponeurotik. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan manfaat dari student project kami. Yang pertama ada tujuan dari penulisan student project ini yaitu mengetahui definisi dan epidemiologi dari ptosis, kemudian mengetahui anatomi dari kelopak mata, kemudian mengetahui etiologi, patofisiologi, diagnosis, dan pemeriksaan penunjang, mengetahui komplikasi, kemudian manajemen yang dapat diberikan, dan juga pencegahan dari ptosis. Kemudian ada manfaat dari student project ini. Pembuatan student project ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada yang pertama untuk pembaca, yaitu menambah wawasan mengenai ptosis, mulai dari definisi, epidemiologi, etiologi, patofisiologi, diagnosis dan pemeriksaan penunjang, komplikasi, penata laksana, dan juga pencegahan dari ptosis. Kemudian untuk penulis, yaitu menambah wawasan dan pemahaman penulisan mengenai ptosis, serta melatih kemampuan penulis dalam menyusun suatu karya ini. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Ida Bagus Rafa Jaka Pramana Pidada Rurus dengan NIM 3 digit terakhir 214. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ptosis. Jadi ptosis dapat didefinisikan sebagai penurunan dari kelopak mata bagian atas saat mata berada pada posisi normalnya. Jadi selain mempengaruhi kondisi fisik wajah dari pasiennya,
pasien dengan ptosis ini juga akan memiliki masalah pada kemampuan visual matanya. Karena pada beberapa kasus ditemukan bahwa pasien dengan ptosis ini akan memiliki kelainan penglihatan yang mempengaruhi superior field dari penglihatannya atau penglihatan bagian atasnya. Lalu sementara yang lain mungkin mengeluh tentang kesulitan dalam membaca karena kurangnya jumlah cahaya yang mencapai makula, serta mempengaruhi penurunan kelopak mata selama down gaze. Nah, proses ini dapat diklasifikasikan berdasarkan konsep, yaitu ada yang kongenital atau didapat secara lahir, dan juga acquired atau yang disebabkan karena usia ataupun masalah dari kondisi neurologiknya. Nah, ptosis juga dapat dibagi berdasarkan derajat keparahannya, yakni yang ringan dengan penurunan sebesar 1-2 mm, lalu yang sedang, yakni penurunan sebesar 3-4 mm, dan berat, yaitu dengan penurunan lebih dari 4 mm. Nah, ptosis ini bisa menjadi awal dari tanda penyakit yang mengancam jiwa. Maka diagnosis dini yang tepat dan evaluasi adalah faktor penting dalam membantu pengobatan pada kelainan penyakit ini yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Pandemade Gita Widayanti dengan 3 digit NIM terakhir 071. Selanjutnya saya akan menjelaskan epidemiologi dari ptosis. Jadi, ptosis kongenital adalah jenis ptosis yang paling umum terjadi dengan bentuk ptosis kongenital sederhana. Ptosis kongenital lebih sering terjadi pada laki-laki. Ptosis aponeurotik adalah jenis yang paling umum terjadi pada kasus ptosis yang didapat dan biasanya muncul pada masa dewasa akhir. Prevalensi ptosis diperkirakan tidak dipengaruhi oleh faktor epidemiologi lain seperti ras dan lainnya. Sebuah penelitian di Korea yang bertujuan untuk mengetahui hubungan ptosis dengan indeks massa tubuh berdasarkan kelompok umur menunjukkan bahwa pada kelompok umur 50-59 dan 60-69 tahun, prevalensi ptosis dan indeks massa tubuh lebih tinggi. Namun, pada kelompok usia 70-79 dan 80-89 tahun, pasien dengan obesitas, yakni BMI-nya di atas 30, menunjukkan bahwa terdapat penurunan prevalensi ptosis. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Niwayanda Intan Harsitasari dengan NIM 180. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai anatomi kelopak mata. Kelopak mata terdiri dari 3 lamela, lamela anterior terdiri dari kulit dan otot orbicularis oculi. Lamela tengah adalah kombinasi dari septum orbital, jaringan adiposa fibrous suboblicular, dan lemak orbital. Terakhir ada lamela posterior, meliputi lempeng tarsal, retraktor, dan konjungtiva. Otot orbicularis oculi bertanggung jawab untuk menutup kelopak mata. Memiliki 3 bagian, bagian pretarsal, tepat di depan lempeng tarsal, bagian preseptal di atas septum orbital, dan bagian orbital yang meluas ke alis superior dan pipi inferior. Dipersarafi dari saraf temporal dan ziggomatic yang merupakan cabang dari saraf wajah. Otot orbicularis oculi, media kelopak mata atas dan bawah menerima perserapan oleh cabang terminal superior, cabang bukal dari saraf wajah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan. Jadi untuk bagian-bagian anatomi dari mata, yang pertama itu ada pelatarsal. Di sini pelatarsal itu berfungsi sebagai komponen struktural utama dari kelopak mata yang terbuat dari jaringan ikat padat dan mengandung kelenjar meibum dan folikel dari bulu mata. Jadi untuk kedua lempeng tarsal ini memiliki perlekatan yang kaku ke periosteum melalui tendon kantal medial dan lateral. Kemudian selanjutnya ada septum orbital. Septum orbital ini merupakan lapisan jaringan ikat fibrosa tipis yang memisahkan struktur dari kelopak mata menjadi anterior, struktur kelopak mata anterior dari struktur intraorbital. Untuk septum orbital ini sendiri, yang bagian atas menghubungkan periosteum dari tepi orbital bagian superior ke levator aponeurosis di atas batas tarsal superior.
Kemudian septum orbital yang bagian bawah akan menghubungkan periosteum dari tepi orbital inferior ke fascia capsulopalpebral tepat di bawah batas dari tarsal inferior. Kemudian selanjutnya ada yang namanya orbital fat atau lemak orbital. Jadi orbital fat ini letaknya tuh tepat di belakang dari septum orbital yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, dan anterior ke arah levator aponeurosis di kelopak mata atas dan fascia capsulopalpebral kelopak mata bagian bawah. Untuk kelopak mata bagian atasnya terdapat bantalan lemak hidung dan pusat yang terpisah. Di kelopak mata bagian bawah terdapat 3 bantalan lemak, yaitu ada hidung tengah, dan bagian temporal. Kemudian bantalan ini akan dikelilingi oleh kapsul fibrosa yang tipis. Kemudian selanjutnya ada konjungtiva. Jadi di sini konjungtiva itu terdiri atau tersusun dari epitel squamous dan keratin yang melapisi permukaan bagian dalam kelopak mata dan menutupi permukaan anterior dari bola mata, di mana akan berakhir di tepi kornea. Untuk konjungtiva ini sendiri mengandung sel goblet yang akan mensekresi musin dan kelenjar lakrimal aksesori yang akan membantu dalam menjaga jaringan okular agar tetap berfungsi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Pandirman Anila Putri Maharani dengan 3 NIM digit terakhir 235. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai etiologi dari ptosis. Ptosis ini diklasifikasikan menjadi bawaan atau didapat berdasarkan usia presentasi, di mana ini biasanya dikategorikan lebih lanjut menjadi 5 jenis berdasarkan etiologinya. Yang pertama ada ptosis neurogenik. Ini merupakan hasil dari persarafan yang rusak dari otot levator kelopak mata atas. Misalnya, seperti kelumpuhan saraf ketiga, sindrom Horner, sindrom Marfus-Ganjow-Winking, multiple sclerosis, dan lain-lainnya. Yang kedua, ada ptosis myogenik. Ini merupakan miopati otot levator atau defek pada sambungan neuromuskularnya, yang menyebabkan ptosis myogenik yang mencangkup miastenia gravis, miopati okular, kongenital sederhana, dan sindrom blepharophimosis. Yang ketiga adalah ptosis mekanis. Ini merupakan fungsi levator yang terganggu karena adanya efek massa dari beberapa struktur eksternal yang abnormal, seperti neoplasma, kalazion, lensa kotak di fornix atas, dan jaringan parut. Yang keempat ada ptosis aponeurosis. Ini merupakan hasil dari aponeurosis levator yang rusak karena adanya penuaan, trauma, atau komplikasi pasca operasi. Ini juga dikenal sebagai ptosis involusional. Yang terakhir adalah ptosis traumatik. Ini merupakan segala jenis trauma, langsung ataupun tidak langsung pada kelopak mata yang mengarah ke levator transection, cicatrization, eyelid laceration, atau orbital rooftop fracture dengan iskemia yang menyebabkan ptosis. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh penasihat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi dari ptosis. Sebelumnya, perkenalkan saya Starus Tita dengan 3 NIM akhir 078. Jadi, ptosis ini merupakan suatu kondisi di mana terjadi disfungsi pada otot levator palpebral superior atau LPS dan juga mular muscle. Disfungsi ini bisa terjadi pada kedua otot maupun salah satunya, sehingga menyebabkan posisi palpebral superior dari pasien menjadi lebih rendah dari posisi normal. Levator palpebral superioris dan juga mular muscle merupakan komponen utama dalam elevasi kelopak mata. Pada levator palpebral superioris, otot ini tersusun dari otot lurik, yang dimana kemudian inervasi dari otot ini dipersyarafi oleh saraf kranial, yaitu saraf oculomotor. Kemudian origo dari otot ini terdapat pada sisi terendah dari tulang sphenoid, tepat di atas foramen optik. Kemudian untuk insersi dari otot ini, yang pertama melekat pada kulit kelopak mata atas pada bagian anterior, kemudian terbentuk aponeurosis melewati ligamen Whitnall hingga superior tarsal plate. Kemudian yang kedua adalah mular muscle, yang dimana otot ini tersusun dari otot polos yang melekat pada superior tarsal plate. Inervasi pada otot dipersyarafi oleh saraf simpatik. Lalu untuk origo dari otot ini terdapat pada permukaan bawah levator superioris. Kemudian untuk insersi pada otot ini terdapat pada perbatasan superior tarsal. Lalu untuk
Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya ptosis ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang pertama, akibat hilangnya sasa-sara dapat menyebabkan terjadinya disfungsi neurologi. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya neurogenik ptosis. Kemudian yang kedua, akibat adanya distrofi pada otot levator juga dapat menyebabkan terjadinya ptosis, yang dimana terseringnya terjadi congenital ptosis. Lalu selanjutnya, perubahan evolusional juga dapat menyebabkan ptosis, yang dimana ini sering terjadi pada orang dewasa. Kemudian pada orang tua atau lansia, penuaan juga dapat mempengaruhi terjadinya ptosis akibat adanya penurunan tonus dan juga penipisan pada otot levator. Lalu selanjutnya, akibat adanya trauma dan cedera juga dapat mempengaruhi terjadinya ptosis akibat adanya disinsersi pada levator aponeurosis. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Agustia Gita Widiaswari dengan 3 digit NIM terakhir 003. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan presentasi mengenai diagnosis dan pemeriksaan penunjang dari ptosis. Sebagian besar dokter spesialis mata di dunia mendiagnosis ptosis atau kelopak mata turun dengan memeriksa mata secara langsung. Jika otot levator tidak bisa berfungsi atau rusak, maka hal ini bisa menyebabkan ptosis. Keadaan ini akan membatasi penglihatan terutama di bagian superior. Terdapat beberapa diferensial diagnosis dari ptosis antara lain anophthalmos, apex-orbital fracture, congenital ptosis atau dropping eyelid, eyelid laceration, orbital cellulitis, dan lain sebagainya. Adapun tanda-tanda klinis berikut yang harus diperiksa. Yang pertama, jika tidak terlihat adanya lipatan kelopak mata bisa menandakan ptosis kongenital. Lalu yang kedua, dapat memeriksa fungsi pupil yaitu anisokoria pada sindrom Horner atau meiosis dan kelumpuhan cranial nervus 3 pada midriasis. Dapat juga diperiksa apakah memiliki tanda Marcus-Gann-John-Wedgkin syndrome. Lalu dipastikan apabila pasien sehabis melakukan operasi apakah memiliki Bell's phenomena atau tidak. Pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis ptosis ini antara lain fatigue test, eyes test, penicillin test, phenylephrine test, dan Zimmer test. Baik, perkenalkan, sebelumnya nama saya Putri Indrayani dengan NIM 198. Di sini saya akan melanjutkan presentasi depan saya. Selanjutnya yaitu komplikasi. Undercorrection adalah komplikasi yang paling sering terjadi pada ptosis. Selain itu, ada juga komplikasi lainnya yang sering terjadi seperti kontur yang tidak simetris pada kelopak mata, jaringan parut, eversi tarsal, prolapse konjungtiva, dan juga lagophthalmus yang disertai dengan keratitis exposure. Nah, pada lagophthalmus yang disertai dengan keratitis exposure biasanya bersifat sementara, tetapi harus tetap diberikan lubrikasi untuk melindungi bola mata. Selanjutnya, presentasi akan dilakukan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Nikona Astri Regita Iswari dengan 3 digit NIM terakhir 023. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai penata laksanaan dari ptosis. Jadi terdapat 2 tata laksana yang bisa dilakukan untuk memanajemen ptosis. Untuk tata laksana yang pertama yaitu prosedur non-surgikal dan tata laksana yang kedua adalah prosedur surgikal. Untuk prosedur non-surgikal, biasanya prosedur ini ditujukan pada kondisi-kondisi yang spesifik, seperti myogenik atau neurogenik ptosis. Prosedur ini dilakukan dengan merekatkan kelopak mata atau menggunakan spectacle probes atau sebuah penopang kelopak mata yang menempel pada kacamata. Nah, prosedur selanjutnya adalah prosedur surgikal yang hingga saat ini merupakan tindakan yang cukup efektif untuk manajemen ptosis. Untuk prosedur surgikal itu sendiri bisa dilakukan dengan 3 prosedur. Yang pertama yaitu prosedur Fasanella Servat, di mana prosedur ini diindikasikan untuk kasus yang ringan dengan fungsi levator yang masih baik. Prosedur ini dilakukan dengan memotong batas atas tarsus dengan bagian bawah dari otot mular serta konjungtiva di bagian atasnya.
Komplikasi dari prosedur ini adalah abrasi kornea, foreign body sensation, dan penurunan dari lipatan kulit. Untuk prosedur yang kedua adalah levator resection, di mana prosedur ini dilakukan dengan mereseksi otot levator yang belum mengalami paralisis sepenuhnya. Untuk levator resection ini dilakukan pada kasus ptosis yang mild hingga moderate. Pendekatan yang sering dilakukan untuk prosedur ini yang pertama adalah pendekatan Everberg atau skin approach, dan yang kedua adalah Blaskowitz atau conjunctiva pallidura approach. Nah, untuk prosedur yang ketiga adalah prosedur frontalis bow suspension. Prosedur ini dilakukan dengan menambahkan bagian kelopak mata dengan bagian yang diambil dari otot frontalis berupa tunica fascia, atau bisa juga menggunakan materi sintetis, misalnya adalah mercedes. Prosedur ini diindikasikan untuk kasus ptosis yang cukup berat atau kasus ptosis berat, yaitu yang lebih dari 4 mm. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya dan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Manditias Abirama, NIM 3 digit terakhir 112. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pencegahan dari penyakit ptosis. Sejauh ini tidak ada cara khusus untuk mencegah penyakit tersebut. Hanya dengan mengetahui gejalanya dan melakukan pemeriksaan mata secara teratur dapatlah membantu mengatasi penyakit ptosis, terutama pada saat usia dini. Jika diperhatikan memiliki kelopak mata yang turun, segera bawa ke dokter untuk dirawat dan monitoring. Karena penyakit ptosis ini dapat mengganggu penglihatan, sebaiknya penyakit ini ditanggapi dengan serius dan melakukan penanganan berupa tindakan operasi. Dengan kata lain, untuk pencegahannya tidak ada cara khusus, namun kita bisa melakukan tindakan lebih awal apabila itu penyakitnya masih tergolong ringan. Mungkin sekian dari saya, akan lanjut oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari studi project ini. Yang pertama, ptosis adalah kondisi di mana palpebra superior menurun sehingga posisi kelopak di bawah kedudukan normal palpebra superior, yaitu 2 mm dari tepi limbus atas, dan palpebra inferior berposisi di tepi limbus bawah. Ptosis dapat diklasifikasikan berdasarkan onset, yaitu kongenital, dan didapat atau acquired. Ptosis ini juga dibagi berdasarkan derajat keparahannya, yakni ringan, sedang, dan juga berat. Ptosis kongenital adalah jenis ptosis yang paling umum terjadi dan lebih sering terjadi pada laki-laki. Ptosis ini dikategorikan lebih lanjut menjadi 5 jenis berdasarkan etiologinya, diantaranya ptosis neogenik, mekanis, aponeurosis atau involusional, dan juga traumatik. Kemudian pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis ptosis diantaranya yaitu fatigue test, ICE test, Tensilon test, Vanillin test, dan Schremer test. Komplikasi yang paling sering terjadi pada ptosis adalah undercorrection. Nah, terakhir, terdapat 2 tata laksana yang bisa dilakukan untuk manajemen ptosis, yaitu manajemen dengan pembedahan atau surgical treatment, dan manajemen non-bedah, yaitu non-surgical treatment. Baik, mungkin sekian dari presentasi kami pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.